perbanyak pengalaman di usia muda kita. Seperti halnya Nabi SAW, berbicara perang Nabi bisa, berperdagangan Nabi bisa, beternak Nabi bisa, apalagi tentang kepemimpinan. Ya, itulah motivasi besar bagi saya, sehingga saya memaksakan diri saya untuk senantiasa mencoba banyak hal, supaya nanti di usia 40 tahun saya berharap saya bisa matang, kemudian bisa melakukan apa yang saya dapatkan di tahun sebelumnya dari proses yang saya alami sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang tentunya senantiasa kita curahkan kepadanya. Kemudian salat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik sahabat nuansa podcast kalian, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan diskusi singkat kita, ya, kalau bisa dikatakan sebagai obrolan santai, ya. Akan tetapi tamu yang hadir pada kesempatan kali ini sangat spesial, yakni Rois Ainul Yakin Madeira Hafizallahu Ta'ala, dan beliau ini merupakan ketua himpunan mahasiswa program studi Ahwal Syakhsiyah atau hukum keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rois. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar di pagi hari ini, Rois? Alhamdulillah. Ya, kita akan sedikit berbincang ini, Rois, ya, mengenai organisasi. Ya, lebih tepatnya bagaimana mengembangkan keterampilan bersosialisasi kepada masyarakat melalui organisasi. Mungkin bisa dijelaskan sepenting apa sih sebenarnya, Rois, untuk berorganisasi selama berkuliah? Pentingnya organisasi bagi mahasiswa begitu ya. Iya. Pertama-tama mungkin saya sampaikan dulu tugas mahasiswa terhadap masyarakat. Iya. Jadi ada kurang lebih empat tugas pokok mahasiswa terhadap masyarakat nanti. Yang pertama, mahasiswa sebagai creator of change atau biasa disebut dengan agent of change. Kemudian yang kedua, mahasiswa sebagai social control. Kemudian yang ketiga, mahasiswa sebagai iron stock. Kemudian yang keempat, mahasiswa sebagai moral force. Jadi ada 4 tugas mahasiswa sebenarnya terhadap masyarakat. Yang pertama, dia sebagai agent of change. Mahasiswa itu harus menjadi agen perubahan ketika sudah terjun kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, menjadi social control. Dia bisa melihat bagaimana kondisi sosial, di mana dia dapati berbagai masalah di masyarakat, dia bisa memberikan solusi. Itulah mahasiswa. Kemudian yang ketiga, dia menjadi iron stock. Mahasiswa yang mempersiapkan dirinya untuk menjadi generasi pelanjut, generasi pengganti tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemimpin saat ini. Kemudian yang terakhir, menjadi moral force. Moral force, dia mahasiswa sebagai role model, ya, suri teladan, panutan bagi masyarakat, karena mereka adalah akademisi, mereka adalah kaum intelektual yang memiliki tentunya apalagi pengetahuan yang lebih luas, sehingga harus memiliki akhlak dan adab dan menjadi role model bagi masyarakat. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan, tugas mahasiswa terhadap masyarakat. Makanya kalau kita kaitkan dengan pertanyaan yang tadi, kalau dikatakan apakah organisasi itu penting buat mahasiswa, sangat penting. Karena di organisasi sangat banyak pengalaman yang kita dapatkan, sangat banyak keterampilan, skill yang kita dapatkan. Kita dapat skill komunikasinya, kita dapat skill negosiasinya, kemudian bagaimana manage waktu, memanage orang-orang, teman-teman, pengurus. Kemudian yang paling penting juga, kita bisa mengasah skill kepemimpinan, leadership. Itu yang paling penting. Yang namanya skill harus dilatih, dan salah satu instrumen untuk melatih skill kepemimpinan dan skill komunikasi, skill apalagi negosiasi adalah masuk di organisasi. Kita dapat di situ pelajaran-pelajarannya, pengalaman-pengalamannya. Dan yang paling penting juga dalam berorganisasi adalah di organisasi banyak nilai-nilai kebaikan yang bisa kita dapatkan dan bisa kita berikan kepada orang lain. Banyak amalan-amalan yang bermanfaat baik untuk diri kita dan juga kepada orang lain yang bisa kita berikan. Misalkan, ya, makanya kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2 itu, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa.
ya saling tolong menolong lah, saling kerjasama lah dalam kebaikan dan takwa. Dan nilai itu ada juga di dalam organisasi. Kita bisa bekerja sama, menjadi konseptor, mengkonsep satu agenda tertentu. Kemudian di hari hanya nanti kita sama-sama juga eksekutor, ya mengeksekusi agenda tersebut supaya bisa bermanfaat buat orang lain. Itu merupakan manfaat pentingnya kita berorganisasi. Dan kembali lagi berorganisasi, banyak nilai-nilai kebaikan yang bisa kita dapatkan. Saya teringat hadis Nabi SAW, la tahkirunna syai'an minal ma'ruf walau antalqu akhaka biwajhin talqin. Jangan kau remehkan kebaikan sekecil apapun. Walau antalqu akhaka biwajhin talqin. Kendati pun kau bertemu, walaupun kau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Kebaikan sekecil apapun tidak boleh kita remehkan, dan kebaikan-kebaikan yang ada di organisasi pun sama, ya, tidak bisa kita remehkan. Seperti itu, makanya organisasi sangat penting. Ya. Begitu penting organisasi yang sebagaimana Rois katakan tadi, tapi masih banyak orang yang belum menyadari hal tersebut, ya. Bagaimana sekiranya mungkin Rois kita bisa menyadarkan teman-teman kita tentang betapa pentingnya organisasi itu? Ya, untuk menyadarkan teman-teman, cuman yang paling penting yang terlebih dahulu kita ketahui tujuan kita berorganisasi, karena organisasi merupakan salah satu pintu daripada pintu-pintu kebaikan yang lain. Saya tidak mau menyinggung teman-teman yang fokus belajar dan tidak mau berorganisasi, karena fokus belajar juga merupakan kebaikan. Kemudian orang yang berorganisasi juga kebaikan. Jadi tergantung prioritasnya masing-masing, tujuannya masing-masing, dan kita saling menghargai tujuan tersebut. Yang bahaya adalah sudah tidak fokus belajar, kemudian tidak fokus juga berorganisasi. Minimal kita bicara tentang pengalaman. Misalkan orang-orang yang dia fokus berorganisasi, maka dia akan mendapatkan nilai plus daripada organisasi tersebut. Ya, orang-orang yang fokus belajar, dia pun mendapatkan nilai plus daripada belajarnya. Yang bahaya adalah yang tidak berorganisasi kemudian tidak mau juga belajar, tidak berorganisasi kemudian rosip juga di gimana lagi di kelas. Itu muskilahnya, masalahnya. Kembali pada tujuan. Sebenarnya kita berorganisasi ini tujuannya apa? Apa yang ingin kita dapatkan? Kalau misalkan nanti tujuan kita ke depannya betul-betul ingin memberikan bermanfaat kepada masyarakat, seperti yang tadi saya sampaikan 4 hal tugas mahasiswa terhadap masyarakat, maka bisa kita dapatkan juga di organisasi seperti itu. Dengan berorganisasi kita banyak mendapatkan, apalagi selain daripada yang tadi disebutkan manfaatnya, realisasi koneksi terhadap orang lain yang kita dapatkan. Kemudian itu tadi pengalaman yang paling penting, pengalaman berorganisasi. Jadi kembali lagi kepada tujuan dari organisasi itu sendiri. Sebelum melangkah lebih jauh tentang organisasi, mungkin boleh sedikit ceritakan pengalaman berorganisasi dari Rois Ainul ini. Pengalamannya. Kalau pengalaman dari saya, alhamdulillah, dari takdir Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada saya ketika kenal berorganisasi dari pesantren dulu pas masih madrasah aliyah. Ada pembina saya dari pusat, karena saya di pesantren cabang Darul Istiqomah. Ada pembina saya dari pusat diutus untuk membina di cabang. Beliau ajarkan saya organisasi. Kemudian diadakanlah pemilu raya, kemudian ketua, kalau di sana disebut Jamiah Tolaba juga, tapi pemilihan kayak OSIS seperti itu. Jadi pemilu raya lah, semua masyarakat pesantren memilih. Dan alhamdulillah dari 2 kandidat kan saya salah satu calonnya, saya yang terpilih alhamdulillah. Jadi menjadi ketua Jamiah Tolaba, ketua OSIS pada saat itu. Dari situ saya mendapatkan pengalaman, dan 3 tahun berturut-turut saya diamanahkan jabatan yang sama. Setelah tamat dari pesantren, saya melanjutkan kuliah saya, proses pembelajaran saya di Mahat Albir. Di Mahat Albir alhamdulillah saya diterima di asrama. Itu salah satu kesyukuran yang sangat luar biasa, karena banyak ilmu yang saya dapatkan juga di asrama. Selain logo yang menjadi memang tujuan kita terbentuk di asrama, kemudian saya juga dapatkan pengalaman berorganisasi lagi. Di mustawa awal kan dulu ada tamhidi. Selesai saya tamhidi alif masa, saya lanjut mustawa awal, diberi amanah menjadi
anggota Kism Tahfiz. Terima hafalan setiap paginya di Masjid Subul Salam, tidak semegah saat ini ya, dulu masih ya. Kemudian Naib Mustafa Sani sudah menjadi, alhamdulillah, menjadi wakil Rais, Naibul Rais. Kemudian Naib Mustafa Salis, alhamdulillah ditunjuk menjadi Rais Sakan. Setelah itu ada lagi dulu di Mahat Albir ini ada Jamiah Tolabah, kayak HMJ khusus begitu untuk Mahat Albir. Kayak mungkin sekarang sudah tidak ada ya. Sudah tidak ada. Dulu ada ketua saya namanya Akhi Ahmad Dior Rahman, satu kelas saya dulu di Tamhidi Alif Masa, dan saya sebagai ketua bidang kaderisasi. Proses saya berorganisasi seperti itu. Kemudian selain daripada yang ada di asrama di Mahat Albir, saya juga dulu aktif di organisasi-organisasi sosial, kemudian organisasi literasi, walaupun tidak berproses dengan baik di organisasi literasi. Makanya literasi saya kurang terbentuk seperti itu. Kemudian setelah itu selesai dari Iqdad, saya memutuskan untuk belajar merantau ke Parai Kediri. Pulang dari situ 2019 saya selesai ke Kediri 2021. 2020 ke Kediri, 2021 saya kembali kuliah di sini. Niat saya tidak mau lagi berorganisasi. Saya mau betul-betul fokus belajar seperti teman-teman saya yang lain. Tapi qadar Allah tetap menulis takdir saya untuk tetap berorganisasi. Setelah awal-awal perkuliahan di 2021 di semester 1, saya diamanahkan menjadi direktur salah satu lembaga sosial di luar, yang agenda-agenda sosial, kerelawanan, mengajar, sekolah-sekolah, ada sekolah binaannya, desa binaannya seperti itu. Dan 2022 kemarin alhamdulillah terpilih menjadi ketua Jamiah Tolabah HMJ Himapro di Ahwal Syakhsiyah. Alhamdulillah, perjalanan panjang sahabat One Stop Podcast ya mengenai organisasi Rais Ainul ini. Jadi nggak perlu diragukan lagi tentang ilmu keorganisasian, apalah daya kita ini yang masih merantau dalam dunia organisasi ya. Mungkin kalau Rois ini sekarang lagi menikmati ya tentang organisasi itu sendiri, sedangkan kita ini masih meraba-raba di mana baiknya, di mana tempat kita untuk bisa menyelesaikan diri dan juga mengembangkan potensi. Dan untuk Rois mungkin ada sebab kenapa mau menjadi seorang pemimpin terkhusus di Ahwal Syakhsiyah begitu. Tentu kan kayak ada dorongan ingin untuk menjadi seorang pemimpin begitu. Begini, saya teringat ada ceramah yang disampaikan oleh seorang ustaz, bahwasanya titik tertinggi usia kita adalah di usia 40 tahun. Sebelum kita mencapai usia 40 tahun itu, usia tertinggi kita, ya titik tertinggi kita, perbanyaklah pengalaman, kemudian perbanyaklah mencoba. Terlepas kita gagal atau nantinya, intinya mencoba dan mencoba. Ya, perbanyak pengalaman. Saya teringat dengan kisahnya Nabi Muhammad SAW. Kita lihat bagaimana Nabi betul-betul mempersiapkan dirinya sebelum sampai pada usia 40 tahun ini. Ya, Nabi pernah beternak, ya, dimana hikmahnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala ingin ajarkan Nabi bagaimana menundukkan dulu ini hewan-hewan yang tidak makhluk-makhluk yang tidak berakal seperti itu, sebelum nanti di masa depan nanti dia bisa mengarahkan makhluk-makhluk yang berakal, manusia dan lain-lain. Ya, di usia 12 tahun Nabi SAW berdagang, ikut pamannya ke Syam. Ya. Kemudian Nabi SAW juga di usia berapa tahun itu pernah ikut peperangan. Kemudian Nabi juga pernah menjadi social control, bagaimana memecahkan persoalan, memberikan solusi terhadap ya sengketa peletakan Hajar Aswad. Dengan tentu ya, beberapa kabilah yang sengketa, saya yang paling berhakim. Tapi Nabi SAW mudah, betul-betul dengan sifat cerdas, ya, Nabi bisa hadir di tengah-tengah masyarakat, kemudian bisa memberikan solusi yang terbaik yang tidak menimbulkan perpecahan antara suku pada saat itu. Di situ saya belajar, karena Nabi Muhammad adalah teladan bagi kita, nah, kita pun harus semangat juga
jiwa kita sebagai pemuda ini harus benar-benar mencoba banyak hal. Ya, selagi kita masih mahasiswa, apalagi di dunia kampus ini, di dunia kampus ini sangat banyak fasilitas yang bisa kita nikmati, yang bisa kita dapati, yang tidak kita dapati di daerah kita, di kampung kita. Maka alangkah ruginya ini kalau misalkan 4 tahun kita kuliah di sini, lantas tidak memanfaatkan semua fasilitas yang ada, berorganisasi, berlembaga, apalagi kemudian masuk di komunitas-komunitas yang bermanfaat, yang mengembangkan skill dan keterampilan kita, pengetahuan kita, seperti itu. Makanya perbanyak pengalaman di usia muda kita, seperti halnya Nabi SAW. Berbicara perang Nabi bisa, berperdagangan Nabi bisa, beternak Nabi bisa, apalagi tentang kepemimpinan. Ya, itulah motivasi besar bagi saya, sehingga saya memaksakan diri saya untuk senantiasa mencoba banyak hal, supaya nanti di usia 40 tahun saya berharap saya bisa matang, kemudian bisa melakukan apa yang saya dapatkan di tahun sebelumnya dari proses yang saya alami sebelumnya. Seperti itu. Berarti ada tujuan dan juga visi misi yang ingin dicapai. Betul. Dalam organisasi Himapro di Ahul Saksem. Kira-kira tujuan visi misi apa yang ingin dicapai sebenarnya? Tujuan dan visi misinya. Begini di Himapro di Ahul Saksem ya, ketika saya terpilih, kami punya satu ungkapan, atau kami menyebut kabinet kita sebagai kabinet grow together. Jadi bagaimana bisa tumbuh sama-sama, kita bekerja sama-sama, kita berorganisasi, berlembaga sama-sama, kita rapat, agendakan satu proker sama-sama, kemudian kita eksekusi sama-sama, kemudian nanti capeknya juga kita rasakan sama-sama, dan pahalanya insya Allah juga kita dapatkan sama-sama. Makanya kita sebut dengan grow together. Kata grow itu sendiri ya, untuk bisa saya sampaikan kepada teman-teman pada saat saya terpilih, kata grow itu memiliki singkatan yang memiliki panjang seperti itu. Misalkan huruf G dari kata grow itu good teamwork. Jadi untuk bisa tumbuh bersama, kita harus kita harus menjadi satu kesatuan yang luar biasa. Good teamwork, jadi kerjasama yang baik. Jadi untuk mencapai kata grow together, mencapai tujuan visi kita untuk tumbuh bersama-sama, kita harus bekerja sama, ta'awun sama-sama, bekerja sama yang baik. Kemudian R-nya respect to others, saling menghargai. Ketua ya menghargai wakilnya, menghargai sekretarisnya, menghargai jajaran-jajarannya. Begitupun dengan yang di bawah, jajaran-jajaran departemen, menghargai kabitnya, kabit sekbidnya, menghargai sekretaris dan ketua umum, seperti itu. Jadi saling respect, saling menghargai antara satu bidang dengan bidang yang lain. Kalau ini terjadi di dalam satu kepengurusan, maka insya Allah apa yang menjadi tagline kami, grow together, itu akan kita rasakan, akan kami dapati. Kemudian yang ketiga, over the limit, lewati batas. Kalau misalkan pengurus kemarin sampai program kerjanya sampai di sini, maka kita harus lebih baik lagi. Kita harus melakukan sesuatu yang lebih baik, ada terobosan yang baru, seperti itu. Kemudian yang terakhir, apa lagi? Winner team. Kalau 3 hal ini sudah kita lakukan, maka kita menjadi winner team, menjadi tim yang berhasil, tim yang juara, menyelesaikan, menggapai apa yang menjadi tujuan, itu grow together, bisa tumbuh sama-sama, seperti itu. Tidak sempat kepikiran ini, Rois, ya, sebenarnya hal yang seperti ini sangat jarang orang gunakan, mungkin istilah-istilah yang seperti ini. Orang hanya memandang grow together hanya sebatas tumbuh sama-sama, tidak melihat ternyata ada di balik itu ibarat apa ya namanya, Rois, kayak pesan tersirat yang tidak nampak di situ. Jadi mungkin gara-gara Rois juga ini hadir di sini menumbuhkan, menambah wawasan kita sebenarnya. Saya tadi cuman pahamnya grow together hanya sebatas tumbuh bersama, ternyata ada makna di baliknya. Karena memang tagline dari Nuansa Podcast ini adalah freedom your mind. Ya, artinya meluaskan wawasan Anda atau membuka pikiran Anda, begitu, Reis. Nah, mungkin Reis, kita bisa melihat juga organisasi sekarang begitu penting sebagai yang dijelaskan tadi. Ya, kemudian juga
sudah dijelaskan tentang organisasi dari Himaprodi dan juga pengalamannya. Dan kira-kira tantangan terbesar yang dihadapi oleh Rois yang kemudian mungkin membutuhkan tenaga ekstra untuk menghadapinya, itu tantangan seperti apa sebenarnya, Rois? Tantangan terbesar sebenarnya dalam berorganisasi adalah ada tantangan internal di dalam organisasi itu sendiri dan ada juga tantangan eksternal di luar organisasi. Ya, tantangan internal di dalam organisasi di mana kurangnya kesadaran dari setiap pengurus. Sebenarnya di dalam berorganisasi yang namanya pengurus ya dia tugasnya mengurus, betul. tapi pada kenyataannya masih banyak teman-teman pengurus tapi masih minta untuk diurus, masih harus diarahkan rapat, masih harus dicari, masih harus dipanggil begini-begini. Kemudian ada program kerja, masih minim kesadaran ya, ketika dilaksanakan hanya masih ada beberapa orang yang tidak hadir, padahal ini sama-sama tanggung jawab. Apalagi teman-teman yang mengemban beberapa amanah, ini yang paling susah kita karena ada beberapa amanah yang dia emban, akhirnya dia fokuskan ke amanah yang ini, kemudian amanah yang ini dia lupakan, dia abaikan, padahal sebenarnya ini sama. Ini amanah merupakan kewajiban, yang ini juga amanah merupakan kewajiban, yang itu juga amanah juga merupakan kewajiban. Maka seharusnya dia harus proporsional memberikan semua amanahnya porsinya masing-masing. Ketika dia aktif di sini, maka dia juga harus aktif di organ amanahnya yang ini, karena yang namanya amanah kalau kita tidak jalankan maka kita akan berdosa. Dan ini yang mesti disadari oleh orang-orang organisasi ya, teman-teman di dalam apalagi di dalam kepengurusan, bahwasanya kita disumpah sama-sama, dilantik sama-sama, maka kita harus bekerja juga sama-sama dan mensukseskan semua agenda yang kita laksanakan juga dengan sama-sama. Seperti itu. Dan kalau misalkan kita tidak mampu berlaku adil kepada beberapa organisasi yang kita emban, maka yang paling bijak adalah kita mengundurkan diri. Daripada kita berdiam diri di situ, hanya nama saja tertera, kemudian tidak ada kerjanya, maka selama itu juga dosa yang akan sebanyak itu juga dosa yang akan kita tanggung, karena sama-sama aman. Dan itu internalnya. Eksternal, kalau eksternal lumayan juga banyak masalah-masalah eksternal, tapi alhamdulillah bisa kita tenang. Itulah tantangan dalam berorganisasi yang membuat kita semakin dewasa. Tentunya kalau hal yang seperti ini sulit untuk untuk diselesaikan begitu ya, kalau kerja sendiri begitu, Res. Betul. Nah, boleh dibagi mungkin strategi untuk menghadapi tantangan yang seperti ini, Res, karena tidak menutup kemungkinan seluruh organisasi, bahkan organisasi terbesar di Indonesia, Muhammadiyah, ya tentu pasti menghadapi hal-hal yang seperti ini. Mungkin kalau strategi Rois di Himaprodi Ahwal itu seperti apa? Pertama, kalau misalkan di Himaprodi Ahwal itu yang paling sering saya ingatkan kepada teman-teman adalah kesadaran. Karena kenapa? Kita di Albir ya secara keseluruhan, senioritas itu tidak terlalu kental di sini. Iya. Jadi one action, one komandonya tidak terlalu nampak. Beda kalau di teman-teman yang di luar ya, mereka ada kaderisasinya, ada pengkaderannya, kemudian senioritasnya kental. Ketika ada satu komando semuanya bergerak. Beda kita di Mahat Albir, tidak ada senioritas, tidak terlalu kental. Kita hanya mengandalkan kesadaran diri, karena kita orang-orang yang belajar, apalagi yang kita pelajari selama ini Al-Quran dan Hadis, sudah tentu paham ya, apa ancaman orang-orang yang mengemban satu amanah kemudian dia tidak melaksanakan, tidak bertanggung jawab. Jadi itu yang harus yang paling utama kita sadarkan. Kemudian yang kedua, kita ingatkan selalu bahwasanya yang kita lakukan ini adalah kebaikan. Siapa tahu dari kebaikan yang kita lakukan banyak orang-orang yang berubah. Kata Nabi SAW dalam hadisnya, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'il." Siapa yang mengarahkan orang lain untuk berbuat baik, maka dia akan mendapatkan pahala dari orang tersebut. Jadi sebenarnya ya, kita harus sadari bahwasanya berorganisasi itu ladang pahala.
Jadi kita saling menguatkan supaya ya, sama-sama bisa memberikan kebaikan kepada orang lain, bisa bermanfaat. Karena itulah tujuan hidup. Apalagi kita ini pemuda, ya, kita ini pemuda harus benar-benar bisa bermanfaat buat orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Insyaallah tabarakallah. Ya, pokoknya diskusi kita pada kesempatan kali ini ya sahabat Nuansa Podcast, tentunya kayaknya isinya daging semua ini. Ya karena memang ilmu dari organisasi ini penting untuk kita sampaikan begitu Rois ya. Dan tentunya untuk mengakhiri daripada segmen kita Rois, mungkin ada pesan pada sahabat Nuansa Podcast baik itu yang belum berorganisasi ataupun yang tengah menjalani organisasi itu sendiri Rois. Sekaligus closing statement. Karena kita mahasiswa dan kita juga pemuda, dan sangat banyak hadis-hadis maupun ayat yang menjelaskan tentang pemuda, maka sibukkan diri kita dengan menuntut ilmu dan apalagi beribadah supaya bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat ucapan Imam Syafi'i bahwasanya keberadaan pemuda itu akan diakui kalau dia memiliki ilmu dan memiliki ketakwaan. Dan saya juga teringat dengan hadis Nabi SAW, 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada lagi naungan. Salah satunya syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama jiwa kita masih muda, menuntut ilmu lah yang banyak, kemudian perbanyak pengalaman, habisi stok kegagalan kita sebelum sampai di usia 40 tahun yang saya sebutkan tadi. Karena saya dengar ya, kata penceramah tersebut, Ustaz Felix, kan beliau orang Cina, dan beliau sampaikan bahwasanya orang Cina itu ketika sudah sampai di usia 40 tahun dan belum ada tanda-tanda kesuksesan, maka boleh jadi ya, pandangan orang Cina boleh jadi ya, sisa hidupnya sudah tidak ada lagi kesuksesan. Maka sebelum sampai itu, teman-teman sekalian, perbanyak pengalaman kita ya, supaya di puncak usia kita nanti bisa bisa mencapai kesuksesan, baik kesuksesan di dunia maupun kesuksesan yang paling utama, kesuksesan ya mungkin seperti itu. Ini merinding. Ya luar biasa pembahasan kita sahabat Nuansa Podcast. Ya tentunya pembahasan mengenai organisasi ini memang sangat penting ya, untuk zaman pada saat ini, apalagi buat teman-teman yang ingin mengembangkan potensinya segala apapun itu ya Riz ya, entah itu mungkin public speaking, kemudian kepercayaan diri, kepemimpinan, ya itu semua terdapat di organisasi. Mungkin buat teman-teman yang ingin masuk organisasi silahkan juga untuk memilih di mana tempat di mana Anda mampu mengembangkan potensi Anda diri Anda sendiri tentunya. Syukran wa jazakumullah khairan Riz atas kesempatan waktu yang diberikan kepada kita untuk membersamai, tentunya membagi informasi. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sekira ini sahabat Nuansa Podcast yang bisa kami berikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan apabila ada salah kata dari saya pribadi dan juga tentunya mewakili dari Rois Ainul Yakin Madeira ini, ya kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.